negara Zimbabwe itu mengalami hiperinflasi karena negara mencetak uang dalam jumlah besar tahun 2018 sampai 2020. Ya, salah satu konten yang ada di podcast Pasda Loka ini adalah konten terkait dengan edukasi ya, edukasi yang kita coba kupas dari sisi ekonomi dan bisnis. Karena banyak sekali permintaan-permintaan dari teman-teman coba untuk mengulas beberapa istilah atau kejadian-kejadian yang terbaru terkait dengan ekonomi Indonesia maupun ekonomi dunia. Nah, sekarang ini memang negara lagi banyak memperbincangkan masalah inflasi ya atau krisis. Krisis yang disebabkan oleh inflasi. Seperti Amerika Serikat misalnya tahun 2022 bulan Juni itu dilaporkan inflasi sebesar kurang lebih 9,1%. Nah, ini cukup tinggi, yang biasa rata-rata mereka hanya 2-3% per tahun. Sejak tahun 91 memang Amerika tidak pernah setinggi ini ya, terakhir tahun 91. Kemudian Sri Lanka juga mengalami hyperinflasi yang cukup tinggi, hampir mencapai 62% tahun 2022 ini. Yang lebih mengerikan itu Turki ya, guys. Jadi Turki itu hampir 87% saat ini. Jadi hampir 2 kali lipat harga beras, harga bahan pokok itu sudah melampaui rata-rata harga yang biasa mereka dalami. Nah, ini sebagai akibat dari kebijakan internal pemerintah. Jadi apa sih sebenarnya inflasi ini? Jadi darahnya krisis itu memang diakibatkan oleh inflasi yang diukur, yang merupakan ukuran dari kenaikan harga rata-rata. Jadi suatu negara ketika mengalami kenaikan harga maka terjadilah krisis, gitu ya. Inflasi itu kalau dilihat dari terminologi maksudnya adalah kenaikan harga dan harga barang dan jasa secara umum dan sifatnya terus menerus begitu dalam jangka waktu yang cukup. Jadi tidak 1-2 hari turun lagi, itu bukan inflasi namanya. Dia butuh waktu berbulan-bulan bahkan tahunan. Nah, dan barang ini umum, hampir seluruh barang mengalami kenaikan. Kebalikannya dari inflasi itu deflasi ya, guys. Jadi penurunan harga barang secara terus-menerus dan mengalami penurunan secara umum. Ada beberapa memang yang menyebabkan terjadinya inflasi. Jadi beberapa hasil riset itu mengatakan paling tidak ada 7 ya. Ada 7. Yang pertama yang paling banyak kita temui secara umum itu adalah tingginya tingkat permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, ini tentu akan mengakibatkan penyediaan faktor produksi dan barang menjadi menurun begitu. Sementara itu barang pengganti atau substitusinya bahkan tidak ada, terbatas, bahkan kadang-kadang tidak ada di suatu negara tersebut. Contoh nih ya, permintaan akan beras semakin tinggi, sementara barang penggantinya tidak ada yang sebanding, misalnya gandum. Sementara bangsa Indonesia itu tidak makan gandum ya. Nah, bahkan gandum misalnya lebih mahal. Nah, ketika permintaan ini meningkat, rakyat membutuhkan banyak, maka harganya mengalami peningkatan dan memicu inflasi. Itu faktor pertama. Faktor kedua itu meningkatnya biaya produksi dari semua barang-barang yang ada di suatu negara. Nah, hal ini terjadi dalam jangka waktu tertentu dan secara terus-menerus pula. Secara umum, penyebab inflasi akibat kenaikan biaya produksi karena memang desakan biaya para produsen yang semakin naik. Contoh misalnya ya, harga tempe meningkat karena naiknya biaya produksi. Khususnya biaya bahan baku kedelai. Tingginya impor kedelai, maka produksi tempe mengalami peningkatan. Harga tempe mengalami peningkatan. Terjadilah inflasi. Itu faktor pemicu kedua. Kemudian pemicu ketiga itu negara menerapkan pencetakan uang luar biasa. Nah, banyak para ahli mengatakan bahwa ada sebuah keterkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga barang. Jika barang tetap tetapi jumlah yang beredar lebih banyak, maka harga akan menjadi lebih mahal begitu. Nah, jika hal ini terjadi, maka akan
memicu inflasi. Contoh, negara Zimbabwe itu mengalami hiperinflasi karena negara mencetak uang dalam jumlah besar tahun 2018 sampai 2020. Itu sebagai akibat dari pimpinan negara tersebut ingin memenangkan pemilihan di periode berikutnya begitu, sehingga dia mencetak uang besar-besaran atas nama negara kemudian disebarluaskan kepada masyarakat, dan itu memicu inflasi besar-besaran. Kemudian pemicu berikutnya adalah kekacauan politik ya, kekacauan ekonomi dan politik suatu negara. Kita ingat ketika suatu negara mengalami chaos atau mengalami kekacauan, entah itu demo besar-besaran, adanya cenderung desakan-desakan dari masyarakat, itu cenderung menaikkan harga barang karena banyak hal yang memicu di situ, ketidakpercayaan pihak swasta dan lain sebagainya. Nah, ini pernah kita alami tahun 98 Indonesia itu level inflasi bahkan sampai 70%. Kenaikan harga gila-gilaan. Bayangkan harga beras dari 4.000 menjadi 9.000 per kilo, dan ini sangat menyusahkan masyarakat dan mengakibatkan daya belinya menurun begitu. Kemudian ada lagi pemicu berikutnya adalah keputusan perusahaan. Jadi kadangkala perusahaan ini membuat sebuah keputusan sendiri tentang kebijakan kenaikan harga barang tertentu. Katakanlah kita contohnya pernah bulan Mei, bulan Juni kemarin 2022, itu beberapa produsen, bahkan kompak produsen minyak goreng itu menaikkan harga. Bayangkan yang tadinya 14.000 menjadi 25 sampai 30.000 per liter. Nah, ketika perusahaan menaikkan harga secara serempak dan sepihak, maka akan menyebabkan inflasi, dan itu luar biasa, gejolaknya luar biasa di masyarakat ya. Dan tentu ini pemerintah harus turun tangan bagaimana mengendalikan produksi yang mengalami penaikan harga secara serempak ini. Kemudian faktor keenam itu salah satunya adalah utang. Negara itu berutang. Utang negara yang berlebih itu cenderung untuk menaikkan inflasi. Karena apa? Adanya keinginan negara tersebut untuk menaikkan pajak dalam rangka untuk menggali pendapatan negara, kemudian disalurkan untuk bayar utang. Kemudian bisa juga dia mencetak uang lebih banyak. Nah, ini ketika mencetak uang lebih banyak maka pasar bereaksi untuk melunasi utangnya. Mereka mencetak uang, dan ini berbahaya. Apabila pajak dinaikkan dan mencetak uang, maka bisnis bereaksi, dan ini mengakibatkan negara chaos lagi ya, seperti Sri Lanka. Jadi Sri Lanka ini hampir dikatakan negara bangkrut ya teman-teman. Negara bangkrut karena dia gagal bayar utang yang hampir 700 miliar. Utangnya di mana-mana, yang salah satu terbesar adalah di Cina ya. Pemerintah tidak mampu lagi untuk membayar utang, sehingga besar-besaran semua pajak dinaikkan apa segala macam, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan energi dan kebutuhan pangan masyarakat. Kemudian yang terakhir, kalau menurut pandangan saya, yang terakhir adalah faktor luar negeri. Jadi luar negeri ini memiliki peran penting dalam mempengaruhi suatu negara. Katakanlah perang Rusia kemarin ya. Jadi perang Rusia ini memicu kenaikan harga minyak mentah karena sebagian besar pasokan minyak dunia itu disediakan oleh Rusia. Akibatnya dari perang ini pasokan minyak mentah mengalami kendala baik ke Eropa bahkan ke Asia. Akibatnya harga minyak meningkat drastis. Konsumsi dalam negeri, permintaan mengalami peningkatan, tapi barang langka, minyaknya langka, sehingga mau tidak mau pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Akibatnya multiplier efek kemana-mana ya. Semua barang-barang yang membutuhkan pergerakan dengan menggunakan transportasi juga mengalami peningkatan. Oke, cukup untuk hari ini. Itulah sebagian ulasan tentang inflasi. Jadi inflasi ini cukup berbahaya kalau tidak dikendalikan. Negara hadir dalam rangka fungsi stabilisasi agar stabilisasi harga tetap terjaga. Oke. Salam jumpa di lain kesempatan. Wassalam.